Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Hai Sobat Eljon, kembali lagi bersama saya Yunika Suwandi yang pastinya ada di L-Talk Empowering Life Through Communication. Kita kembali akan berdiskusi mengenai unfair advantage. Dan kali ini lebih menarik lagi dan mungkin ini akan lebih santai lagi ya Sahabat Eljon. Mungkin tadi udah agak kok takut ya mendengarnya ya, tapi tenang aja karena sekarang kita ada di segmen Katak alias Kata Zodiak. Wow. Nah, masih bersama dua panelis kita dan satu narasumber hebat kita, yaitu ada Kak Doni, Kak Roni, dan juga Mbak Meris di sini. Langsung aja kita mau membahas si zodiak ini nih, mengenai kira-kira zodiak apa saja yang paling beruntung. Aries dong. Zodiak kalau kita bahas di sini zodiaknya adalah Sio ya, biar para Eljon itu sahabat Eljon tahu ya. Jadi kalau misalnya saya pengen membahas satu hal yang terkait dengan namanya unfair ya, unfair advantage. Salah satunya adalah Sio Kuda ya. Sio Kuda. Jadi kalau misalnya Anda lihat Sio Kuda secara dari gambaran aja, kuda itu bagaimana binatangnya? Ayo. Larinya cepat. Larinya cepat. Kemudian kalau dari antara seluruh sio, dialah salah satu binatang yang istilahnya berenergi paling luar biasa. Wah, ya kan bisa lari sampai suka dipakai jadi objek iklan juga ya. Suka jadi macam-macam ya. Yang ada lempar-lempar itu ya. Apa aja, termasuk iklan rokok. Nah, kenapa? Karena iklan rokok kan dilarang menampakkan gambar orang merokok. Betul. Akhirnya untuk memvisualisasikan tentang kegagahan, kejantanan betul. Orang merokok jadi kuda. Pakainya kuda ya. Iya, nah, gitu. jadi kalau misalnya kita cerita nih orang sio kuda ini, jadi dia apa ya kelebihannya dari orang sio kuda? Dia mempunyai kesehatan yang sangat luar biasa. Ya kan? Jadi dia mempunyai apa? Dia mempunyai daya, istilahnya daya juang yang sangat luar biasa. Jadi ketika dia pengen beraktivitas, nah aktivitasnya itu dia bisa sangat padat, ya kan? Dan dia lambat untuk merasa lelah. Ya, dibandingkan dengan aktivitas dengan yang sio-sio yang lain. Dia Jadi pakai bisa, suplemen kali ini. Nah, itu dia. Ya tadi pakai ada gambar-gambar itu. Ya, ada sio, salah satu sio yang dipakai di dalam namanya pertanian. Sio apa? Sio kerbau. Sio kerbau. Sio kerbau itu adalah sio yang paling mau untuk bekerja keras. Keras. Jadi sio kerbau adalah sio orang yang paling menghargai dengan namanya proses. Ya kan? Jadi orang-orang yang kalau misalnya kita punya, misalkan kita punya tim orang-orang bersio kerbau, kita manfaatkan dalam tanda petik ya, untuk kepentingan kita dan kepentingan dia juga. Adalah bagaimana kerja kerasnya dia yang kita manfaatkan. Ya kan? Supaya apa? Karena dia tahu tentang namanya proses, dia tahu tentang susahnya dan dia mau melewati itu. Ya kan? Karena kalau banyak nih ada beberapa zodiak yang pikir, gue maunya lompat deh, gue maunya langsung aja nyampe, kan capek, gue nggak mau nih langsung berproses. Walaupun tadi si kuda tadi ya, kita bilang dia adalah orang beraktivitas tinggi, tapi kalau dia bisa lompat, dia maunya lompat. Nah, berbeda dengan sio kerbau. Kalau kita harus lewat jalan A, B, C, D, nah dia akan ngikutin gitu. Nah, jadi kalau Anda orang-orang yang khususnya bersio kerbau, sahabat Eljon, Anda sio kerbau atau bukan ya, Anda berarti adalah orang yang mengikuti proses. Nah, kadang-kadang ada gini juga dari Kak Yunika nih ya, ada orang mengaitkan dengan namanya generasi. Generasi yang paling suka namanya proses adalah generasi apa? Generasi yang ini. Wah, ya dulu-dulu ya, generasi kolonial, baby boomers kita bilang. Boomers, ya, karena itu zamannya baby boomers adalah zamannya generasi industri, betul nggak? Ya? Betul. Nah, karena zamannya generasi industri kita tahu orang kalau buruh kayak gimana sih? Di sini kerja A, nanti besok ada lainnya lagi, nanti sebelahnya suruh ngerjain yang lain. Jadi semua orang tuh harus seragam. Proses di jalurnya. Iya, makanya nanti kalau jadi. kita denger nih orang-orang baby boomers kasih nasihat, kamu tuh harus bisa menghargai namanya proses, ya kan? Nggak ada ujuk-ujuk orang langsung instan bisa kaya gitu kan? Kalau misalnya orang milenial zaman sekarang apa bilang kayak gitu? Kalau bisa semuanya instan ya, bubur aja instan. Kerja aja kalau bisa langsung manajer kan? Iya, hubungan aja instan katanya. Taruh aja. Cepat kan? Kerja seminggu, healing sebulan. Ini nyindir siapa nih? Enggak, itu tetangga. Tetangga di negara plus 26. 26 ya, bukan 62 ya? Iya, 26 untung aman ya. Kalau itu kerbau, ya kan? Iya, itu dari kerbau. Kalau Iya, dari kerja. Mbak Meris nih, Mbak Meris sionya sio apa nih? Sio lo ya, bukan umur ya. Oke, kalau umur jangan ya. Iya, umur jangan. Kira-kira sio apa Sio coba? itu ya yang kuat, macan ya. Macan ya. Nah, orang-orang yang bersio macan adalah orang-orang yang berani mengambil resiko. Iya kan? Jadi dia tidak takut dengan orang lain akan berbicara apa terhadap dirinya. Nah, orang-orang bersio macan ini digunakan biasa untuk apa? Untuk sebagai seorang leader. Ya, karena harus gimana? Harus berani bertanggung jawab, betul nggak? Orang-orang iya, orang-orang leader itu nggak mungkin dong pasti udahlah salah anak buah gua. Iya kan? Nggak mungkin, ya kan? Dan leader nggak usah mikir apa kata dia,
aja. Nggak penting ya kan? Iya, iya. Biar aja orang mau ngomong apa gitu. Betul. Nah, tapi kita harus cari tahu dulu, itu kan kata saya. Roni. Jadi intinya gitu, saya suka nggak peduli apa orang bilang. Wih. Jadi ya udah, jadi diri sendiri aja selama saya tidak melanggar etika, nggak melanggar norma, ya udah, jalan aja. Itu satu. Terus yang kedua tadi apa ya? Berani ngambil resiko, berani bertanggung jawab. Resiko, bertanggung jawab, iya. Kebetulan kalau ngomongin leader kebetulan saya juga ditunjuk sebagai ketua umum salah satu asosiasi nasional. Nah sebut itu juga nggak apa-apa. Iya, sebut juga nggak apa-apa. Iya. Jadi Bukan sebut dia mawar ya, tapi sebut dia nama asosiasinya. jadi apa namanya? Kebetulan saat ini juga kita ditunjuk, kita punya kerja Bukan sama kita kali, Anda yang ditunjuk sebagai ketuanya. Perpusnas RI untuk menjadi salah satu pionir di literasi pariwisata. Wow. Nah, jadi intinya itu dia ya. Jadi kalau saya memang inovasi nggak sih Sio Macan itu? Bukan. Oh, bukan. enggak ya? Bukan orang berinovasi. Bukan orang berinovasi ya. Oke. Saya tuh malah pengen melakukan sesuatu yang agak berbeda dengan orang lain kebanyakan lakukan. Jadi biar nggak sama gitu. Kalau sama tuh kayaknya udah nggak ada tantangan. Itu faktor Itu Sio berbeda. Macan. Berani berbeda, tapi bukan artinya inovasi kreatif, Oke, artinya oke. berbeda itu. Itu unfair advantage-nya. Gitu Iya, ya. iya. Jadi berani, karena ada banyak juga CEO yang takut untuk berinovasi, Iya, iya. takut untuk mengambil sesuatu yang berbeda. Ah enggak lah, gue ngikutin jalur aja, betul kan? Itu aja gitu loh. Nah, mau kita bahas nggak CEO yang lainnya? Nah, kalau misalnya orang-orang yang bersio naga, kalau misalnya kita lihat, wah ini kan kita nggak bisa lihat nih di dalam keseharian, nggak ada naga kita lihat yang ada kita piara gitu kan? Nah, hewan imajiner, yang selebihnya kan ada semua ya, ada semua. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang bersio naga, karena dia adalah sesuatu imajiner, sesuatu yang istilahnya orang yang membayangkan, berarti dia adalah seseorang yang istilahnya apa, unfair advantage-nya, seseorang yang pengen menjadi idealnya seperti apa. Makanya shio naga itu selalu dilambangkan keberuntungan, ya kan? Karena orang-orang budaya timur melihat shio naga kan nggak ada binatangnya, betul nggak? Jadi sesuatu yang diada-adakan, berarti yang diharapkan. Wah, ini saya jadi nggak enak kalau ngomongnya seperti itu. Terima aja. Dari aspek manapun kayaknya memang bagus lah ya. Iya. Nah, Itulah fungsinya kita berkolaborasi. Iya. Karena artinya ketika gua bukan mengulas sionya ya, Iya. tapi kalau dari perspektif Bro Roni tadi kan soal sio itu kan sebenarnya kan ketika mereka berkumpul dalam sebuah komunitas itu bekerja sama mencapai satu tujuan bisa. Ya kan, jadi kita tidak harus sama. Bayangin kalau semua naga, Iya. bukan perintah semua. Ya kan, nggak bisa Repot, juga ya. kalau semua macan dalam sebuah organisasi. Nggak bisa juga kan? Iya. Nah, apalagi monyet. Maksudnya Monyetnya sio gitu monyet. ya? Oh, oke. Sio monyet. Aku jadi agak Nggak apa-apa, Apa nih, ketika lagi monyetnya itu berkata loh. sio monyet kan nggak ngadep ke saya. Karena di episode sebelumnya udah langsung lihat dia. Udah ngerasa. Yang belum kita bahas itu adalah sionya dari Unique, sio Nah, apa? apa? Aduh, jujur aku nggak tahu ya, aku kelahiran Tahun. 2001. 2001 sama tadi sio ular. Sio ular ya. Sio Oh, ular. iya. Nah, kalau misalnya kita bilang sio ular itu kalau kelebihannya apa sih sio ular? Nah, orang-orang sio ular itu adalah orang-orang yang pandai untuk berstrategi. Iya kan? Jadi karena dia pandai untuk berstrategi, dia juga orang yang paling pandai untuk memakai topeng. Itu malah diwajibkan untuk orang-orang untuk bisa mempunyai namanya topeng. Apalagi kalau kita bekerja di dalam namanya bidang intelligence. Iya. Ya kan? Orang-orang tersebut nggak boleh membocorkan rahasia negara. Betul. Bayangin kalau dia ketakutan atau misalnya kayak gimana, ekspresinya mudah terbaca. Nah, Iya. itu kita harus pelajari. Jadi kalau misalnya Unique, itu adalah kelebihannya. Iya. Ya kan? Mampu tanpa harus sampai diajarin, wah dia bisa memasang mukanya datar, ya kan? Nah, seperti itu. Bagus juga bisa Iya. digunakan. Iya. Jangan digunakan untuk sesuatu yang jelek ya, misalkan main judi, oh main poker. Dalam politik itu sebuah keuntungan. Artinya ketika Unique itu sulit diprediksi, ya kan? Apalagi dibaca isi hatinya, wah itu sebuah keunikan. Contoh sederhana, Pak Jokowi. Wah. Nah, ya kan? Iya, Pak iya. Jokowi itu mau diserang habis-habisan, mau dipuji, sama ekspresinya. Iya. Ya kan, tetap aja. Jadi lawan-lawan politik itu agak sulit untuk mendeteksi kira-kira kemana langkah Pak D ini. Gitu kan? Nah, dalam hal komunikasi politik, tadi saya menambahin sedikit dari kata master, ya kan? Wah. Suhu gitu kan. Itu jangan selalu diartikan bahwa kayak tadi misalnya pakai topeng itu, wah kok jadi negatif ya, jelek? Enggak juga. Kembali lagi seperti kata Pak Meris, soal mindset. Ya kan? Jadi sudut pandang kita terhadap sebuah hal itu yang membuat kita bisa memosisikan diri. Ada satu cerita nih, ketika dua orang anak nih ya, dari ayah yang sama, kemudian yang satu sukses dalam hidupnya, yang satu gagal.
ya kan? Yang gagal ditanya, kenapa kamu begini? Bilang, dia nyalain bapaknya. Ya ini kena papa saya sih. Papa saya dulu begini gitu kan. Iya, Nah, iya. tapi kemudian saudaranya yang sukses ditanya gitu kan, kenapa kamu bisa sukses? Jawabannya sama, karena saya juga melihat papa saya. Yang satu menghakimi dirinya dan menyalahkan orang tuanya, tapi yang satu karena dia melihat orang tuanya begitu, dia langsung mengubah. Jangan sampai gua begini, jangan sampai gua gagal. Nah, jadi itu tergantung melihatnya Iya. dari mana, gitu ya. Ya, itu adalah sesuatu yang kritis ya kita bilang ya, kayak Oprah Winfrey, bagaimana dia bisa menanggapi masa lalunya. Ya, Karena masa lalu Oprah Winfrey dulu luar kan biasa. diperkosa, Iya. ya kan, oleh keluarga dekatnya dia. Tapi bagaimana dia bisa menjadi orang sukses dengan memandang masa lalunya. Iya. Nah, itu menjadi sesuatu yang berbeda. Dan sebenarnya itu dimampu untuk dimiliki oleh orang-orang berusia ulang. Wow. Nanti kita berikut ya, kita jatuhkan orang-orang berusia ulang. Bercanda ya sahabat Eljon. Jangan dong ya. Oke, itu dia tadi. Mungkin tadi ada yang sahabat Eljon belum kesebut ya show-nya, tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Nanti mungkin ada di episode-episode lainnya dan di Iya, segmen-segmen yes. lainnya. Makanya saksikan Eltalk Mas sahabat Eljon. Nanti juga kita akan kembali berdiskusi lagi di segmen selanjutnya. Tetap saksikan Eltalk Empowering Life Through Communication, masih bersama saya Yunika Suwandi di Eljon TV. Tabi pun, halo semuanya, perkenalkan saya Syau Safinanta Azani, Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2022. Kalian sudah menonton kan video tadi? Nah, kalau kalian sudah nonton, boleh banget untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Terima kasih.